kan? Iya, Yohanes 10 ayat 30. ayat 30. Ya, nih, sebentar Bang Bil ya. Di sini ini adalah Bible. Saya nggak pakai terjemahan sampah. Oh ya udah, buat apa Ya, kita mau saya diskusi pakai kalau teks dia nggak mau original. pakai Bible LAI? Ya, saya pakai teks original. Artinya kamu masuk Islam bukan pada kebenaran, tapi pada Ya. terjemahan yang salah. Jadi nggak ada kesalahan dalam Oh. kekristenan. Sebentar Bang Bil, jikalau Bang Bil mengatakan aku masuk Islam bukan karena kebenaran, Bang Bil sebentar. Kita Ya. ke belakangan dulu itu, sebentar. Di Apanya dalam yang benar Al-Quran, dalam Islam? Tunjukkan oke sama sebentar. saya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Fussilat, di dalam surah Ali Imran, sebentar ya, dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang kedua adalah Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Nggak usah kau ya pakai sebentar santai. Slow. Apa Yang kedua, terjemahannya? aku kasih 2 ayat dan nanti aku terjemahkan. Yang kedua adalah dijelaskan di dalam surah Fussilat di ayat ke-30 sampai 31. Di sana dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqfu wa la tazanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Oke. Dikatakan di sana bahwasanya barang siapa yang mencintai Allah, maka dia mengikuti apa yang kuperintahkan kepada mereka. Contohnya menyembah Allah, jangan menduakan Allah. Makanya di Islam itu ada namanya syirik khafi dan syirik zali. Yang paling Allah membuat Allah paling marah besar adalah syirik zali, syirik besar, seperti menduakan Tuhan. Yang kedua, di dalam surah Fussilat tadi dikatakan, barang siapa yang mengaku gue Tuhan loh, bahwasanya gue jamin sorga untuk kalian. Makanya di sana dikatakan fil jannatil kuntum tu'adun. biar enak. Jangan terlalu banyak puisi di sini. Saya tanya kamu. Kalau kamu mencinta Allah, kamu lakukan nggak Al-Baqarah 138? Buka. Kamu mencinta Apa, Allah Pak? kan? Aku hanya Buka Al-Baqarah Aku cuma punya 138. Jangan terlalu banyak Oke. Sebentar Bang Bil, aku belum bertanya loh. Al-Baqarah 138 itu apa? Sekarang aku bertanya, di mana yang Tanda satu ayat nggak bisa. Kau buka dulu. Al-Baqarah kan dibilangin. 138 dilakukan Islam nggak? Oke, Silakan. sebentar. Aku buka dulu ayatnya karena buka. aku cuma punya satu device. Silakan sebentar ya. Nah, buka. Makanya kau bilang kau bangga dengan mualaf itu urusanmu. Tapi ketika kau jadi Kristen, jadi mualaf lalu menekan kekristenan, kau song bro. Karena kau berdasarkan pada terjemahan yang salah. Silakan kamu buka 138. Open cam dong Bang Ferry. Jadi mereka ini banyak yang mualaf karena di dalam Alkitab begini-begini. Iya. Kalian Apa yang mau terdidik daripada dipertanyakan? kesalahan. Iya. Hah? Apa di Apa situ? yang mau dipertanyakan? Ya, kamu melakukan baptisan nggak? Dari mana Bang Dalam Islam. Billy mengatakan itu baptisan? Sibgo, kamu tahu arti sibgo? Itu sibgah itu dalam bahasa apa di sana diterjemahkan? Kan yang memilih Ya, saya bahasa tanya, kamu tahu Indonesia. arti sibgo nggak? Oke. Itu dalam bahasa Indonesia itu bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Saya tanya Al-Baqarah 138, sibgo Allah. Itu bahasa Indonesianya kan, bukan bahasa Arab kan? Oke, Bang Bil, aku minta Bang Billy bacakan bahasa Arabnya. Kan Bang Billy jago bahasa ini. Coba mana? Saya cuma satu device, saya nggak baca. Sekarang kamu bacalah terjemah. Ya. Gak usah lari ke bahasa Arab, bro. Ya karena kalau yang bukan bahasa Arab itu bukan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an. Sekarang kamu berdasarkan iman yang spekulasi. Yang penting membaca. Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana bisa kamu bilang petunjuk? Kamu nggak tahu artinya. Oke. Gini, makanya di kami itu ada namanya ilmu tafsir. Nggak usah pakai tafsir. Ayat Al-Quran yang mengatakan kitab yang jelas diturunkan. Ngapain harus pakai tafsir? Karena gini Bang Bil, ada di Al-Quran mengatakan Allah itu menurunkan Al-Quran itu memakai bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Sekarang aku tanya Bang Billy, kita bicara kan tadi Bang Billy bicara mengatakan bahwasanya pantas aja lu masuk Islam. Di mana kebenaran Islam? Tadi aku sudah bawakan ayatnya. Ini kita
bicarakan ketuhanan. Ketuhanan. Kenapa Bang Billy mau nanya Masuk terus? ketuhanan. Bagaimana Oke. ketuhanan? Saya Kenapa? ikutin kamu aja lah. Kemampuan kamu, silakan. Oke, tadi saya sudah bacakan di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Ali Imran tadi ayat ke-31, di sana bahwasanya dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim." Begitu juga dengan di surah Ya, Fussilat. apa artinya? Apa artinya? Oke, di sana yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka Allah menjanjikan surga untuk kalian. Sekarang aku bertanya, di mana menuhankan Yesus, maka Allah menjanjikan surga. Oke, saya jelasin. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Silakan. jalan. Diam dulu lah. Sekarang saya tanya, kamu tahu arti nama Yesus? Oh, saya nggak perlu tahu itu. Yang Loh, saya kamu tanya tahu adalah arti di nama mana. Yesus? Tahu. Nah, Ya, artinya kamu saya- waktu di Kristen ya. tidak tahu apa-apa. Jadi kamu bukan Kristen yang masuk ke mengenal Tuhan Yesus saja kamu nggak tahu. Ya karena yang saya nggak harus mengenal Tuhan Yesus. Yang saya harus kenal itu Kan sosok Nabi kamu kan Muhammad bilang dan mualaf. Nah, bagaimana kamu Ya. merasa saya ini brother, ya, bapak saya itu Ya. Arab. Bapak saya itu Arab. Ya. Saya Ya. tidak pernah mengaku saya mualaf. Karena kenapa? Saya nggak Oke, pernah mengaku. Bang Billy. Ustaz. Sebentar Bang Billy. Oke, Bang Billy sebentar. Kalau Diam Bang dulu. Billy mengatakan bapaknya Arab, Bang Billy lupa baca di surat At-Taubah di ayat ke-97 bahwasanya banyak bangsa-bangsa kafir juga dari Arab. Diam dulu. Ngapain bangga-banggain Arab? Diam dulu. Bukan itu substansinya. Hah? Karena saya Ya kan Bang Billy Diam dulu. membawakan Arab. Diam dulu. Ya. Dengar dulu, bukan itu substansinya. Kalian tuh belajar, mendengar baru bicara. Saya tidak pernah mengaku saya murtadin. Ya, silakan. Ya, karena nggak ada ilmu saya di dalam ilmu keislaman. Saya nggak mengaku murtadin. Nah, kamu yang tidak ada ilmu Ya. di dalam kekristenan mengaku mualaf. Sebenarnya kamu bukan mualaf, tapi masuk ke dalam ajaran Oke. Islam. Nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan tentang kekristenan. Oke. Saya tanya, apa arti nama Yesus? Sebentar Bang Billy. Apa arti nama Yesus? Saya nggak perlu tahu arti nama. Dan karena memang itu sudah saya nggak Makanya, ingat. Bang. Oke, Karena gini. saya tanya dulu Sebentar Bang Bill. bagaimana kamu tahu Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta itu namanya saja kamu nggak tahu. Sekarang saya tanya kamu, apakah nama Oke, sekarang saya tanya, kapan kata Yesus itu muncul Bang Bill? dalam Yesaya 43 ayat Berikan datanya, kapan kata Yesus itu muncul? Huruf J itu muncul. sabar, ya saya jelasin. Kamu kan tidak ada ilmu kekristenan, nggak tahu apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya jelasin, tapi ngaku mualaf, bangga dari Kristen. Saya jelasin. Yesaya 43 ayat 11. Oh saya nggak bangga. Yang saya harus banggakan adalah Islam. Karena di Islam Ya, menjamin kan keselamatan. iya, Ya, harus kamu bangga jadi kan mantan Kristen. memang Katolik, memang dari kamu Katolik, kamu kan nggak belajar tentang ketuhanan. Nah, saya jelasin kamu. Ya. Yesus itu, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yotefafe, tidak ada juru selamat yang lain. Dalam bahasa Ibrani itu Mosiah. Mosiah itu kata dasarnya dari itu apa? Yasah. Keselamatan itu hanya kepada Yotefafe. Makanya Yasa itu artinya Yotefafe yang menyelamatkan. Itulah nama Tuhan Yesus dalam bentuk Yehusua. Dalam kitab Pesita, dalam bahasa Aramaik, dikatakan Yod Sin Waw Ain, nama Tuhan Yesus, Yesua. Nah, ketika dia diterjemahkan ke dalam bentuk Yunani, Yeseu, dari kata Yeseu, I-S-O-U, kemudian diterjemahkan orang Uzbekistan mengambil itu menjadi Iso. Jadi tanpa terjemahan Yunani tidak ada kata Isa. Uzbekistan itu kalau kamu terjemahkan Yesus dalam Uzbekistan itu Iso. Nah, dari kata Iso ini masuk ke dalam Al-Quran karena aksara menjadi Isa. Saya mau buka data Yesus dalam bahasa Uzbekistan Iso. Saya tanya, kenapa? Jadi mana lebih dulu ada, Arab atau Uzbekistan? Sebentar Bang Bill. Nah, hilang. Gini, yang aku tahu, lah, ini dari pertanyaan tadi aja udah nggak terjawab kok. Di mana mengakui Yesus Ya, silakan Tuhan kau tanya. keselamatan? Apa? Ya kan tadi saya bertanya, kalau di Islam itu dijamin keselamatan. Ginilah Bang Billy, Bang Billy atau hostnya nih, karena kan saya lagi di kosan temen nih.
Ntar dulu keselamatan Sebentar. apa ini jamin? Ini- Bentuknya Kan seperti tadi udah dibacain. Makanya bro, jangan bangga dengan kemualafan kamu karena kamu tidak berilmu di dalam kekristenan. Jadi jangan bangga. Nama Yesus saja kamu nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu kamu ya. Tuhannya Arab dengan Tuhan yang Enggak gini Bang Bil. itu adalah dua Tuhan yang berbeda. Saya jelasin. Dalam surat 27 nomor 90, Muhammad menyembah Allah negeri Mekah. Dalam surat Yunus 90, Nah, inilah ini saya senang. Ini botolnya Bang Billy sebentar. Oke, Silakan. enggak sebentar Bang Billy. Kalau Bang Billy mengatakan kita itu menyembah Tuhan negeri Mekah, Bang Billy tahu nggak definisi surah Al-Makiyah dan surah Al-Madinah? Coba jelaskan ke saya Bang Bil. Apa definisi surah Al-Makiyah dan surah Al-Madinah? Karena itu surah Al-Makiyah. karena yang saya Nah, tanya, inilah yang oten-oten tahu karena baca Indonesianya doang. Enggak Arab ya Tuhan. apakah terjemahan itu salah bahwa yang Karena sabar. Apakah itu terjemahan yang salah yang mengatakan bahwa Muhammad menyembah Allah negeri Mekah itu adalah terjemahan yang salah? Itu terjemahan yang salah? Dilapor penyebaran karena hoax. yang diterjemah Saya tanya, itu terjemahan yang Nggak benar atau salah. salah? Makanya kalian nggak itu- salah. Apa? Yang salah itu adalah kesimpulan daripada Bang Billy. Saya tidak menyimpulkan itu kalian Makanya- muslim. Kalau sudah terpojok lari ke bahasa Arab. Gak begitu cara mainnya. Kalau memang itu yang sudah menjadi kebenaran, jangan lari ke bahasa Ya, Arabnya. Bang Billy. Bersembunyi. Bahasa Arab itu dijadikan selimut untuk kalian. Lah, Bang Billy tadi ketika mau dibuka Bible bahasa Indonesia, Bang Billy lari ke Ibrani sama Yunani. Kenapa? Kalau kamu mengatakan terjemahannya itu salah, boleh. Saya izinkan. Tapi kan kau mengatakan terjemahannya udah benar. Ya sudah. Bang. Ya Ya, memang sudah, berarti benar nggak usah karena masuk ke tapi teks. kesimpulan Bang Billy yang salah. Kalau saya kan mengatakan terjemahannya salah. Saya masuk kritik teks. Nah, makanya Nah. kenapa di sana di sana dikatakan Mekah karena ada namanya surah Oke, Al-Makiyah nah saya tanya dan surah kamu. Al-Madinah. Yang Nah, dikenal sekarang oleh saya tanya Firaun- dulu Bang Billy. Sabar Bang Billy dulu. ngerti nggak? Paham nggak definisi surah Al-Makiyah dan surah Al-Madinah? Karena Bang enggak, sebentar. Aku meluruskan karena Bang Billy tadi Ya, mengatakan saya tidak kenapa di sana belajar, saya tidak dikatakan tanya itu. Tuhan negeri Mekah. Yang saya tanya, Muhammad menyembah Nah, kalau Bang Billy nggak belajar, kenapa berani membuat kesimpulan? sabar. Ya. Kalau memang apakah Muhammad dengan Musa mengenal dua Tuhan yang sama? Dengan Firaun. Firaun mengenal Tuhan Bani Israel. Surat Yunus 90. Coba kamu buka. Kenapa? Silakan buka Yunus 90. Kok suruh Ya, kamu? Firaun mengenal Tuhan Bani apa? Israel. Itu berbeda dengan Tuhan negeri Mekah. Sekarang gini. Beda nggak? Sama atau beda? Oke. Beda atau sama? Oke, sekarang Saya tanya sebentar. dulu, beda Bang nggak Billy, sama Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan bangsa Israel sama atau tidak? Ya sama, Oke. karena semuanya nggak nampak. Buka bilangan 12 ayat 8. Nggak ada yang berinkarnasi jadi manusia, nggak ada. Tasya, buka bilangan 12 ayat 8. Dia bilang Tuhan tidak nampak. Buka bilangan 12 ayat 8, Tasya. 12 ayat Bilangan 8. 12 nomor. Oke, Diam sekarang dulu, aku tanya, ada nggak satu-satunya Tuhan yang Tuhan yang nampak? tidak nampak cuma Tuhanmu. bilangan berapa? Bilangan 12 ayat 8. Bilangan 12. Nah, sekarang kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, sama Tuhannya Yakub, ada nggak yang bernuzul jadi manusia? Selain Kristen. Ada nggak? Bilangan 12 ayat 8. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham. Enggak, kata si aku tanya dulu. Ada nggak dari Tuhannya Musa, sampai ke Tuhannya Abraham, ada nggak Tuhannya itu Abraham berinkarnasi jadi manusia? Keluaran 18. Di Abraham mana? duduk makan dengan Tuhan. Di mana? Abraham duduk makan dengan Tuhan. Itu yang bahasa Indonesia-nya kan? Bacain yang Ibrani Oke. dong. Tuhan duduk makan dengan dia terpapar. Elohim itu bisa melekat sebentar. Elohim itu bisa melekat pada malaikat nggak? Bisa. Ini Bang Billy curang nih. Ketika di situ dikawin bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, kata Elohim itu bisa melekat pada malaikat nggak? Diam dulu. Oke, saya jelasin. Yang duduk makan dengan Abraham itu Yotevave. Tuhan Yotevave itu tidak pernah disematkan kepada manusia. Kata Elohim, Adonai itu disematkan kepada makhluk boleh. Paham? Makanya belajar. Kata Elohim bisa disematkan kepada malaikat nggak? Kamu nggak dengar? Dengar lagi satu kali yang saya katakan ya.
Iya. Yang duduk makan dengan Abraham itu nama ditulis di situ Yotevave. Oke? Kata Elohim, kata Adonai itu bisa disematkan kepada makhluk. Sudah? Boleh disematkan Elohim, Adonai boleh disematkan kepada makhluk. Tapi nama Yotevave boleh disematkan kepada Sebentar Bang Bil. Oke, Bang Billy kan mengatakan gitu. Aku panggilin Bang Billy Yahudi mau nggak? Kalau aku katakan, aku tegaskan Panggil. bahwasanya kata Elohim itu bisa disematkan Panggil. bisa disematkan. Oke, nanti kita bahas yang Tuhan makan sama Musa ya, sama Abraham ya. Kita buktikan di sana malaikat atau Tuhan yang makan. Saya pakai telinga. Kata Elohim dan kata Adonai bisa disematkan kepada makhluk. Malaikat makhluk bukan. Berarti bisa disematkan kepada makhluk, kan saya sudah katakan. Nah, sekarang saya tanya, di dalam konteks yang tadi ketika sedang makan itu menggunakan kata apa Yahweh. di sana? Yahweh. Coba bukakan dalam bahasa Ibrani-nya. Yahweh. Bahasa Ibrani-nya Bang Bil. Ya, coba bukakan. Bahasa Indonesianya aja ya. Aku pengen lihat. Kok bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani-nya dong. Aku pengen lihat di sana menggunakan kata Yahweh. Kau itu buktinya. Jurus Bahkan selamat. gini Coba, Kak, apa aku buktinya jurus selamat? enggak Tuhan. Kak, mohon maaf ya. Memang enggak sebentar Kak. Aku memang enggak paham bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Terus terang. Makanya kau murtad. Tapi aku mendengar dan aku belajar dari Bang Billy Yahudi kemarin. Atau enggak gini aja lah. Kakak tentukan waktunya nih. Nanti kapan kita diskusi pakai timer karena aku kan Ya, juga kita lagi sekarang bawa aja, sekarang. datanya, aku lagi di Enggak. Saya buka data ya dalam bahasa Indonesia. Itu nanti saya akan sinkron dengan bahasa Ibrani. Ibrani. Billy itu sering ngobrol dengan saya, bro. Iya tahu, saya dia juga sering cerita Bang Billy. Makanya, Tahu. makanya kalau Bang kamu Herdi, Bang Malikil juga sering cerita Bang Billy, saya tahu. makanya kamu nggak usah bawa ke dia. Kalau saya ada nggak usah bawa ke Pengajar dia. perhitung saya tahu. Aduh, gimana ini ya? Iya, saya tahu. Saya banyak orang-orang cerita, saya tahu. Banyak dari pengajar perhitung sering teleponan sama saya, Bang. Jangan dikit-dikit Bang Malikil. ketawa. Juru selamat apa? Hah? Tuhanmu juru selamat apa? Makanya kan tadi makanya gini. Juru selamat di Tuhanmu apa? Buktinya apa juru selamat? Buktinya Kan kau bilang Tuhanmu juru selamat juga. Juru selamat itu buktinya apa? Dalam bentuk apa juru selamat itu? Saya coba buka Kejadian 18 ayat 1. Abang nggak bisa terbuka ini. Kejadian 18 ayat 1. Coba kau baca. 18 ayat 1. Ini aku buka aja di belakangnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Sebentar. Di situ dalam Itu kan yang sabar. Dalam teks asli di situ menggunakan Yotevave, itu nama. Yotevave menyatakan diri itu. Dalam teks original itu Yotevave, bukan Adonai itu ditulis. kenapa bukan bahasa Indonesia? Tadi giliran aku bukan Bible Indonesia nggak mau. Gimana sih ya? Apa yang Saya disuruh tidak baca bisa buka Bible teks Indonesia? original. Jadi begini, intinya kan kamu Gini aja. tanya tadi. Sabar. Tadi intinya kan kamu bertanya, apakah Tuhan Abraham itu dilihat? Saya buka ayatnya, Keluaran 18 ayat 1, silakan kau baca. Bahwa Yotevave menampakkan diri. Ya seharusnya yang dibukakan teks aslinya dong, karena kan Bang Billy tadi mengatakan saya nggak percaya Bible bahasa Indonesia. Nggak percaya tadi bilangnya. Ketika saya bukakan Bible yang berbahasa Indonesia, kata Bang Billy saya nggak percaya. Nah sekarang untuk menjawab Bang Billy menggunakan bahasa Indonesia. Begini aja lah, kata siapa? Kita atur waktu. Ini aku ditelepon Bang Handi. Aku mau ke sana. Kita atur waktu. Nanti kita diskusi di komalnya Bang Handi nih. Mau 1 lawan 2, 2 lawan 3 nggak apa-apa, silakan deh.
Nah, aku karena mau turun, mau ada Oke, keluar sebentar. udah. Aku izin dulu ya, kata Tasya. Oke, Mohon maaf ya, Bang ya. Billy. Semuanya. Sore. Yo, selamat sore. Jadi ginilah, kalau Tung tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, ya begitu. Dikit-dikit murtad. Nah, Kenapa tadi itu kenapa? bisa open cam. Kenapa ini naik-naik? Sopan-sopan dong sedikit. Open cam dong, open cam. Jadi intinya dia tidak, waktu dia Kristen dia tidak membaca Alkitab. Jadi Tuhan Iya. Abraham itu menyatakan diri, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada manusia. Satu-satunya yang tidak pernah menyatakan diri adalah Tuhan, ya. Tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyatakan diri kepada Islam. Saya kasih contoh. Ya. Ada suara di balik pohon dalam surat Al-Qasas. Aku adalah Allah. Allah menyatakan suaranya, tapi satu-satunya yang tidak menyatakan diri dan suara adalah kepada Islam. Kepada Nabi nggak ada. Begitu. Makanya kan tadi saya susah kalau satu handphone. Jadi Oke, kapan Muhammad pernah mendengar suara Allah? Nggak pernah kan? Pernah nggak, Bang Gos? Enggak tahu juga bang, karena pada saat itu saya belum dilahirkan pada saat zamannya Nabi Muhammad. Ya, berarti kamu nggak membaca Al-Quran, nggak membaca apa. Jadi kamu asal beriman saja. Buat apa memegang Islam asal imani? Jangan gitu, penafsirannya enggak gitu bang. Iya. Jadi begini, brother. Hafal kitab Injil. Sabar, saya jelasin ya. Tanya dulu, Kalau Bang. ada Islam bilang begini, Apa semua Kristen itu memahami Injil enggak? Sama halnya Oke. dengan Islam. saya jelasin dulu kamu sedikit ya. Dan saya Jadi kalau jelaskan ada dulu, Islam, Bang. Enggak Diam usah saya dulu. panjang lebar di sini. Iya, saya jelaskan dulu. Itu Yesus itu Tuhanmu manusia apa bukan? ya Tuhan dong. Tuhan. Ya, iya Dia Tuhan. dilahirkan apa bukan? Dia dilahirkan apa makanya bukan? kan tadi saya tanya, brother, sabar, Bang, brother. nggak usah dulu berbelit-belit. Sabar. Saya tidak mau. Saya tanya, Saya tidak mau. kalian dulu di Islam sini. pernah mendengar suara Tuhan? Pernah Jawab dulu Tuhan? pertanyaan saya. Islam yang mana? Bang. Islam yang mana pernah mendengar suara Tuhan? Jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Itu Yesus itu. Saya Tuhan. tanya, Islam yang mana yang pernah mendengar suara Manusia Tuhan? apa bukan? Itu aja, simple. Bukan. Jawab aja dulu. Bukan. Oke, Bukan. kalau dia bukan manusia, kenapa dia dilahirkan? Oke, Pertanyaan simple. sabar. Nah. Dalam Terus kitab saya juga Taurat, dilahirkan, Bang. diam Dari dulu. perempuan. Mau kucabut gigi Apa lama-lama bedanya saya ini. dengan Yesus? Oke, diam. Bedanya kalau kamu ada karena dilahirkan. Tapi Kalau Tuhan Yesus- kami Yesus, diam dulu. Coba perbiasakan jangan seperti ibu-ibu di pasar. Kompleks rumahmu ini kayak bapak-bapak dan ibu-ibu sama ini. Sudah dengar, jangan mabuk kau. Ah. Jadi kalau kamu itu kamu ada karena dilahirkan, oke? Kamu ada karena dilahirkan, oke? Ya. Tetapi kalau Tuhan kami dilahirkan untuk menyatakan diri, jadi dia bukan nanti ada baru dilahirkan. Dia sudah ada karena dia adalah pencipta, menyatakan diri lewat rahim Maria sesuai yang telah dinubuatkan dalam kitab Musa, kitab Taurat, akan lahir dari keturunan perempuan. Nah, kalau kamu saya tanya, kenapa Isa lahir tidak punya bapak dalam Al-Quran? Ya, pasti kau jawab apa? Allahu alam. Enggak. Pasti itu jawabanmu. Enggak. Allahu Bukan itu alam. jawaban saya. Saya Coba. ini Bang berteori Nah. bukan atas dasar buku. Enggak. Saya enggak suka itu kalau terlalu berdasar sama buku. Ah, Iya. saya tanya kamu, kenapa Isa lahir dari rahim Maria tanpa bapak? Ya karena mungkin itu kuasa Allah. Ya, Iya. Bisa saja. gak ada jawaban kan? Skak Bang, mati. Satu contoh saya tanya, satu contoh saya perlihatkan. Abang tahu ini apa? Tahu enggak ini apa? Saya tidak bisa melihat.
Nah ini saya dekatkan. Tahu enggak ini apa bang? Ya, terus kenapa itu? Iya, sebut dulu. Tahu enggak? Bro, analogi pasar sebatan jangan rokok. dibawa ke saya lah, bro. Ya, ini sebatan rokok ya. Nah, ketika saya hisap rokok ini, lalu saya bakar, apakah saya boleh dikatakan perokok? Sudah pasti saya dikatakan perokok. Iya kan? Jadi, Ini contoh aja. Iya, makanya saya bilang tadi saya tidak terlalu suka itu berteori atas dasar buku. berbahasa Indonesia kamu itu salah, bukan perokok. Merokok. Nggak usah dulu kau bahas lain. Merokok. Merokok, bilang merokok bukan perokok. Perokok itu artinya orang yang aktif dalam merokok. Nah, ketika Makanya, itu yang kamu Mani, lakukan itu adalah ini kata contoh kerja aja. merokok. Contoh aja, Bicara contoh aja kasih kamu ini, bahasa Indonesia contoh. kelimpunan. Itu dia. Kamu susah Bingung diajak saya. diskusi kalau begitu. Belum selesai satu pembahasan kau sudah mengalihkan. Jadi ndak Kamu ada- gunakan bahasa Indonesia yang benar Oke, dulu. saya lanjut. Merokok atau perokok? Ini merokok. Saya merokok ya. Nah, ya, begitu. Saya hisap. Tadi saya bakar. Nah, ketika saya hisap, lantas saya tidak bakar, apakah saya masih bisa dikatakan sedang merokok? Gak tahu juga bahasamu dari mana. Ini bingung saya. Iya bang, saya terus terang saya tidak terlalu suka itu berdiskusi kalau terlalu sering berteori sama buku. Karena buku itu orang aja yang ciptakan itu. Orang Betul. orang yang tidak pinter itu, yang tidak suka baca buku. Betul. Saya dukung kamu. Buku itu, Bos. Berteman sama buku, Bos, itu buku itu Mahalnya di kita mudah sekali itu Sabar. diberitahu. Berarti kau bisa pinter baca itu dari mana? Dari buku. Jadi begini, Os. Buku itu buatan Bos, saya manusia, bisa betul? membaca dari buku, tapi tidak semua Diam dulu, hal itu Bos. yang ada di dalam buku kita patut Bos. percayai. Diam dulu, Gos. Buku itu kamu katakan buatan manusia, betul? Sudahlah. Iya, saya tanya dulu. Di sini, Sabar selagi dulu. Tuhanmu Yesus itu masih dilahirkan, dia tetap manusia. Gos, diam dulu, Gos. Iya, gitu Buku aja. itu, ya, buku itu buatan manusia, betul? Ya betul memang. Iya. Al-Quran itu buku atau bukan? Buatan manusia. Oh, bagus. Al-Quran Iya. itu buatan manusia, bagus. Lanjut. Terus? Apakah saya harus percaya sama Islam? Sama Al-Quran? Enggak. Oh, kamu Islam bukan? Berarti agama apa? Islam. Oh. Betul. Buat teman-teman muslim nih, lihat nih pengakuan teman seiman kalian yang tidak mempercayai kitab kalian loh. Dulu. Yang mempercayai Al-Quran itu, Bos, yang Bang sudah Gos, paham katanya kamu dalam. bidat tuh, dia bilang bidat dia Iya. itu. Berarti kamu Yang Islam sudah bidat paham loh. Kalau orang Kacau belum nih. percaya Al-Quran, ya buat apa mau belum mempercayai artinya di dalam itu Al-Quran, buat apa? Iya, jadi terus kamu mempercayai Tuhan itu lewat Saya mana? mengimani, host. Iya, Iya. mempercayai Tuhan lewat Saya mana? Kalau mengimani bukan dari buku. Al-Quran atas dasar salah satu bentuk kekuasaan Allah. Itu aja. Iya. Buktinya mana? Buktinya di mana? Kamu bisa mengimani iman itu dari buku kan? Dari buku Bukti kan? apanya? Hmm? Kalau host mengatakan mau bukti, ya mungkin pada saat saya melaksanakan ibadah sholat, Buku, dari buku. iya dari Al-Quran. Tadi katanya tidak Host, tidak menerima bedakan, host. Al-Quran. Host. Gimana? Ini pelan dia nih. Host, lain Sebentar ceritanya. mengakui Al-Quran, sebentar tidak mengakui. Mending bang login aja Kristen udah bang. Angkat tanganmu, kita bernyanyi haleluya. Angkat tanganmu, saudaraku, angkat tanganmu. Host, Tidak andaikan saya mengatakan halaman 1 sampai halaman terakhir saya hafal artinya itu Al-Quran di dalam, mungkin saya bisa percaya. Ya, berarti kamu tidak percaya Al-Quran ya? Buat apa mempercayai sesuatu hal yang kau tidak tahu artinya di dalam? Itu kebodohan. Katanya nih, kebodohan katanya. Coba, kau ada Al-Quran nggak di dalam rumahmu? Beriman, beriman Atau dengan menyusup? agamamu. Enggak, ketika saya tanya Apa dulu. buktinya kamu itu Islam?
Coba kamu syahadat dulu. Apa buktinya kau Nggak usah Islam? lain-lain Syahadat dulu dulu. pembahasannya, nggak usah ke lain-lain dulu. Apa buktinya kamu Islam? Syahadat dulu. Coba kau Ketika syahadat. kau ada sesuatu hal kau Oh, tidak otak bisa menyusup memaknai ini. artinya itu, Hati-hati. apakah kau akan mempercayainya? Gitu. Udahlah bang, Simpel aja. daripada abang ini. Ntar Oten siapa nanti tahu dibilang ini oten menyusup. ini.